Pemirsa, pemerintah Kabupaten Manggarai melakukan penandatanganan atau Memorandum of Understanding (MOU) dan perjanjian kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berlangsung di Aula Ranaka kantor Bupati Manggarai Rabu lalu. Penandatanganan MOU tersebut dilakukan Bupati Manggarai Heri Nabit dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manggarai Barat Labuan Bajo I Gusti Ayu Hayati Yohani. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Fredericus Ignacio Jenarut dalam keterangan persnya mengatakan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting dimiliki oleh setiap orang karena memberikan jaminan sosial ketika terjadi kecelakaan kerja, meninggal dunia dan kehilangan pekerjaan. Ditanya soal berapa minimal santunan yang diterima keluarga dari BPJS Ketenagakerjaan, Kadis Diki menjelaskan baru-baru ini di Kabupaten Manggarai ada anggota BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal diberikan santunan sebesar 42 juta padahal kata dia keanggotaan BPJS-nya baru 5 bulan. Lebih lanjut dia menjelaskan saat ini keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Manggarai meliputi pekerja non-ASN berjumlah 591 orang, belum termasuk tenaga yang bekerja di Dinas Kesehatan yang akan dibuat jaminan perlindungannya pada anggaran perubahan. Kemudian pekerja rentan ada sebanyak 1.000 orang. Untuk informasi terakhir kita sudah tahun 2020 untuk tahun 2023 itu ada 7 kalau saya tidak salah, itu kita bersama BPJS menyerahkan di tempatnya mereka, di rumah mereka masing-masing sebagai santunan karena pekerjaannya meninggal. Kalau untuk meninggal setelah dia terdaftar, dia meninggal seperti contoh yang di pasar kemarin, dia baru ikut 5 bulan, suaminya meninggal, maka dia mendapat santunan 42 juta. Tetapi untuk beasiswa, itu biasanya menurut aturan BPJS, itu setelah keanggotaannya 3 tahun. Menjadi penting karena ini jaminan sosial bagi kecelakaan kerja maupun kematian. Dan ada program yang mereka sebut dengan JHT, Jaminan Hari Tua. Kenapa ini menjadi penting masyarakat? Pertama, satu karena ini jaminan sosial, seperti yang disampaikan tadi, yang mati menghidupkan yang mati. Kemudian untuk program BPJS Tenaga Kerja bagi pekerja di perusahaan-perusahaan swasta, apabila dia mengikuti program BPJS Tenaga Kerja, kemudian mengikuti program BPJS Kesehatan, apabila dia diberhentikan dari pekerjaannya, dia akan mendapat jaminan kehilangan pekerjaan dari negara. Dia akan dibayar 3 bulan pertama itu 40% dari gaji, kemudian 6 bulan pertama, apabila 6 bulan berikutnya masih belum mendapat pekerjaan, maka dia akan mendapat tunjangan selama 6 bulan lagi, jadi totalnya 1 tahun. Itu namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Syaratnya dia mengikuti 2 jaminan sosial ini, BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. I Gusti Ayu Hayati Yohani, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manggarai Barat, menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini adalah badan penyelenggara yang ditunjuk berdasarkan undang-undang. Lebih lanjut, Gusti Ayu menjelaskan program BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan ketenagakerjaan, sehingga santunan kematian yang diberikan diharapkan dimanfaatkan dengan baik serta bisa membantu ekonomi keluarga. Karena itu dia menyampaikan terima kasih kepada Pemda Manggarai yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Manggarai. I Gusti Ayu berharap agar kerjasama yang dilakukan dapat meningkatkan sinergitas dan pelayanan antara pemerintah Kabupaten Manggarai dengan BPJS Ketenagakerjaan. Melalui kesempatan ini, melalui santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan ini, kami berharap penerima manfaat bisa memanfaatkan atau menggunakan santunan tersebut. Tentunya adalah untuk meningkatkan perekonomian keluarga, tentunya untuk menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Nah, disinilah pentingnya keberadaan pemerintah. Pemerintah hadir dalam bentuk
program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini dengan manfaat santunan kematian ini bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Meninggal di BPJS Ketenagakerjaan itu ada 2. Meninggal dalam hubungan kerja itu adalah santunannya 48 kali penghasilan yang dilaporkan ke kami. Kalau meninggal di luar hubungan kerja, yang kedua meninggal di luar hubungan kerja, pokoknya dia mati, pokoknya dia meninggal tanpa melihat penyebab kematiannya. Itu santunan yang diberikan 42 juta. Untuk masa kepesertaannya itu tidak ada batas waktu, yang penting yang bersangkutan sudah menjadi peserta aktif. Yang pertama jelas memiliki pekerjaan, ya. Kemudian dalam kondisi sehat memiliki pekerjaan. Itu yang menjadi peserta usia 17 tahun sampai 65 tahun. Sementara itu Bupati Manggarai Heri Nabit dalam sambutannya mengatakan program BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama. Soal banyak dan tidaknya yang diakomodir, tetapi pemberian perlindungan dan santunan terhadap ketenagakerjaan merupakan bentuk dari memupuk kepedulian. Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini mengatakan kepedulian saja tidak cukup, tetapi juga harus dibarengi dengan ketersediaan anggaran. Keterbatasan anggaran juga, kata dia, menjadi hal yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Namun keterbatasan anggaran juga lanjutnya bukan menjadi halangan untuk membawa orang lebih banyak ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Bupati Heri juga mengingatkan bagi para kontraktor yang bergerak di bidang konstruksi agar mulai dari sekarang memikirkan para pekerja dimasukkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dalam kegiatan tersebut juga diberikan santunan kepada keluarga anggota BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia. Dalam keterbatasan kita masing-masing, terutama dalam 3 tahun terakhir ini, masa COVID dan setelah COVID, ada banyak keterbatasan tapi komunikasi tetap terjaga. Dan puji Tuhan juga ada, biarpun sedikit ya, kita coba menyerap berbagai informasi sehingga 1.000 orang tahun lalu pekerjaan dan kita bisa alokasikan ya. Saya melihat sederhana saja soal BPJS ini soal kepedulian ya, kepedulian bahwa belum seluruh cakupan masih 2% ya, saya kira itu bagian dari memupuk kepedulian ya. Tapi peduli saja juga tidak cukup karena juga kita dibatasi oleh banyak constraint, banyak hambatan-hambatan ya, terutama dalam kasus pemerintah Kabupaten Manggarai misalnya, atau pemerintah kabupaten dimanapun, saya kira anggaran itu masih menjadi isu bersama. Keterbatasan tentu tidak membuat kita semua berpikir bahwa tidak ada lagi peluang, tidak ada lagi ruang di mana kita bisa membawa semakin banyak orang ke dalam proses penjaminan seperti ini, terutama di sisi ketenagakerjaan.